Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan, dan kita pun dapat bisa berkumpul walaupun dalam keadaan daring atau online. Selawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah dan para sahabatnya kita di dunia ini masih dapat membedakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Baiklah, saya akan membahas materi atau pembahasan yang untuk untuk tugas mata kuliah Ulumul Hadis Bapak Miskari yang saya hormati. Pembahasan hadis tentu akan meliputi dua periode. Yang pertama itu pasca menjadi Nabi dan Rasul selama umur 40 ke bawah. Jika hadis adalah perbuatan, perkataan, ketetapan dan sifat-sifat khuluqiyah dan halqiyah Rasulullah SAW pasca menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun yang kedua. Yang pertama yaitu periode pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Periode ini disebut Ashrul al-Wahyi wal at-Taqwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau aqwal, af'al dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis pada periode pertama adalah pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah SAW adalah sumber hadis, karena hadis itu pada hakikatnya adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan yang datang pada diri Rasulullah SAW yang juga merupakan wahyu. Pada periode pertama ada larangan secara khusus dari Nabi. Penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapatkan persetujuan resmi dari Nabi. Hadis, larangan penulis hadis. Jangan kamu sekalian menulis dariku, dan barang siapa telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Hadis, anjuran menulis hadis. Tulislah dariku demi zat Tuhan yang jiwaku di dalamnya, kekuasaannya tidak keluar dari mulutku kecuali benar, itu hak. Penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapatkan persetujuan karena yang pertama yaitu khawatir akan bercampurnya antara Al-Quran dengan hadis, karena Al-Quran masih dalam proses penulisan. Yang kedua, para sahabat diminta untuk fokus pada Al-Quran agar Al-Quran terpelihara. Yang ketiga, ada larangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Periode kedua yaitu periode para sahabat. Pada masa ini dikenal dengan istilah Ashrul at-Tasbut wal al-Iqlal min al-Riwayah, masa membatasi dan menyidikati riwayat. Alasannya agar sahabat tidak asal meriwayatkan, agar berhati-hati dalam riwayat. Abu Bakar dan Umar bin Khattab masyarakatnya mensyaratkan adanya saksi dalam periwayatan hadis. Periode ketiga yaitu perkembangan pada masa junior sahabat dan senior tabi'in. Periode ini disebut Ashrul Istishar al-Riwayah ilal al-Mashlar, masa berkembangnya dan meluasnya periwayatan hadis. Periode keempat Tadwid al-Hadis, yaitu kodifikasi atau pembukaan hadis. Khalifah yang terlibat adalah Umar bin Abdul Aziz, yaitu masa Bani Umayyah.
Sejak itulah hadis ditulis dan dibukukan secara serius dan ekstensif oleh para ulama yang ahli hadis di bidangnya. Periode kelima itu pasca kodifikasi sekarang, masa penyelisihan hadis abad ketiga Hijriah. Pada masa inilah hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan hadis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu materi al-hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat dengan waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah yaitu syara', hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan ataupun pengakuan. Hadis takririyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seorang melakukan sesuatu perbuatan atau mengumumkakan sesuatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi. Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggah, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya. Maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi dalam bentuk lain. Nabi tidak mengetahui berketerusannya si pelaku itu melakukan perbuatan yang dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini menunjukkan pencabutan larangan sebelumnya. Kedua, Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Kegunaan hadis dalam studi Islam. Kegunaan hadis ialah sebagai bayan atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul, dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan Rasul sebagaimana tercangkup dalam sunnahnya. Khabar mutawatir ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkan dari Nabi dan juga kuantitas yang meriwayatkan dari sahabat dan seterusnya adalah qat'i, dalam arti diyakini kebenarannya bahwa hadis itu benar dari Nabi. Kabar mutawatir mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawatir, sebagaimana kebenaran yang muncul dari dari hasil pengamatan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa kabar mutawatir menghasilkan ilmu, yakni meskipun mereka berbeda pendapat dan menetapkan cara sampai kepada ilmu yakin itu secara tanpa memerlukan pembuktian atau memerlakukan pembuktian kebenarannya. Syarat-syarat yang disepakati ada yang menyangkut pembawa berita. Materi kedua yaitu pengertian ilmu dirayah dan pengertian ilmu riwayah. Apa itu pengertian ilmu dirayah? Kita akan membahasnya. Dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis dirayah adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan dari sisi diterima dan tidak keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Pengertian ilmu riwayah. Menurut bahasa,
Riwayah berarti kata riwayah, artinya periwayatan atau cerita. Ilmu hadis riwayah secara bahasa berarti ilmu hadis yang berupa periwayatan. Cara periwayatannya yaitu yakni cara penerimaan dan penyampaian hadis secara periwayat. Dengan demikian, hadis hanya tersimpan dalam hafalan para sahabat. Periwayatannya dengan lafal, yakni adalah periwayatan yang disampaikan sesuai dengan lafal yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Periwayatan dengan makna, yakni hadis yang diriwayatkan sesuai dengan makna yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dalam urgensi ilmu hadis riwayah ini adalah agar tidak lenyap dari sia-sia serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisannya, dalam pembukuannya. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum terkandung dalamnya. Materi ketiga yaitu dalil kehujahan hadis. Pengertian hujjah. Hujjah yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik matan hadis, sanad hadis maupun perihal perawi, seperti keadilan, catatan dan biografinya riwayat hidup. Muhadisin yang mendapat gelar ini antara lain Isam ibnu Urwah, meninggal pada tahun 146 Hijriah. Abu Huzail Muhammad ibnu Walid 149 Hijriah. Dan Muhammad Abdullah ibnu Amr, meninggal 242 Hijriah. Dalil-dalil kehujahan hadis yang pertama itu Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah, yang diagendakan, yang digandengkan dengan ketaatan mengikuti Rasul. Quran Surah Al-Imran ayat 32. Taatilah Allah dan taati Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga itu Quran Surah Al-Habsh ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. B. Hadis. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, tidak akan sesat untuk selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Hadis riwayat Malik ibnu Anas. C. Ijma. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan umat muslim dalam mempercayai atau menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis telah dilakukan sejak zaman Rasulullah sepeninggalan beliau, masa Khulafaur Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Antara lain adalah peristiwa di bawah ini. Yang pertama, ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasul. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Yang kedua, saat Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. Yang ketiga yaitu pernah ditanya kepada Abdullah bin Umar tentang ketentuan salat safar. Dalam Al-Quran, Ibnu Umar menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita
dan kita tidak mengetahui sesuatu, maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat Rasulullah SAW berbuat. Selanjutnya yaitu fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu bayan at-takrir. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu sebagai penguat hukum atau menegaskan kembali hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis ini, hadis datang dengan keterangan yang sejalan dengan kandungan Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat dua dalil. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua yaitu bayan at-taqyid. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan atau syarat-syarat tertentu. Dari Aisyah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tangan pencuri dipotong jika curian senilai seperempat dinar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bayan at-tafsil. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mujmal, seperti tentang cara jual beli, cara dan ketentuan zakat, ibadah haji dan lain-lain. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari 631. Keempat, bayan at-taksis. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu kekhususan terhadap ayat-ayat yang bersifat umum. Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi tidak mewarisi sesuatu pun, dan yang kami tinggalkan hanya berupa sedekah. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu bayan at-tasyrik. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi manusia berupa 1 sya' dari kurma atau sya' dari gandum atas setiap orang yang merdeka ataupun budak, laki-laki atau perempuan dari golongan umat muslim. Hadis riwayat Muslim. Materi keempat yaitu pengertian rawi. Apa itu rawi? Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Sedangkan menurut istilah yaitu orang yang menukil, memindahkan atau menuliskan hadis dengan sanadnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Syarat-syarat seorang perawi. Rawi berasal dari bahasa Arab riwayah yang berarti memindahkan atau meriwayatkan. Secara istilah, rawi adalah orang yang menerima hadis, meriwayatkan hadis, menyampaikan dan menyebutkan rangkaian perawinya kepada orang lain. Salah satu cabang dari penelitian hadis adalah penelitian terhadap rawi hadis. Proses transmisi hadis. Metode transmisi hadis atau dikenal dengan istilah jalan menerima hadis, at-turuku at-tahmum, dan penyampaiannya yaitu cara-cara menerima hadis mengambilnya dari syekh atau dari guru. Kata transmisi berarti penyampaian atau peralihan atau penyebaran. Jadi transmisi hadis bisa diartikan dengan proses peralihan atau perpindahan suatu hadis dari sanad ke sanad sampai. Selanjutnya yaitu syarat dalam penerimaan hadis. Tahammul wal addah adalah mengambil atau menerima hadis dari salah seorang guru dengan salah satu cara tertentu dan proses mengajarkannya atau meriwayatkannya. Hadis dari seorang guru kepada muridnya. Ulama mengklasifikasikan cara-cara menerima riwayat ke dalam 8 cara, yaitu yang pertama sama, yakni periwayat mendengar langsung dari perkataan gurunya dengan cara didekatkan atau lainnya, baik dari hafalan maupun dari tulisannya.
Menurut jumhur ini merupakan cara yang paling tinggi nilainya, sebab di masa Rasulullah SAW cara inilah yang dilakukan para sahabat dari Nabi. Dengan cara ini terpeliharalah kekeliruan dan kelupaan. Perlu ditambahkan, mendengar perkataan guru dari belakang hijab tetapi dianggap sah menurut jumhur, selagi berkeyakinan bahwa suara yang didengar itu benar-benar suara gurunya. Yang dimaksud sebab para sahabat mendengarkan hadis-hadis dari Aisyah dan istri-istri Rasulullah SAW dari belakang tabir. Lafal-lafal yang dipergunakan oleh periwayatan atas dasar sama ialah akhbarani, akhbaranu, hadisana, hadisini, sami'tu, sami'na, al-qira'ah alal asyaih, yakni si pembicara menyungguhkan sesuatu hadis ke hadapan gurunya, baik ia sendiri yang membaca hadis tersebut maupun orang lain, dan dia yang mendengarkannya. Cara ini menurut ulama adalah sah dan perawinya qiraah tersebut dapat diamalkan. Lafal-lafal yang digunakan untuk menyampaikan hadis-hadis qiraah tersebut sebagai berikut. Yang pertama tu qiraatul alaih. Yang kedua quri'a alal fulan wa ana asma. Yang ketiga hadatsana am akhbarana qira'atan alaih. Ijazah, yaitu pemberian izin dari seseorang kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis darinya. Atau kitab-kitab kedudukan periwayatan dengan ijazah tersebut dipersilahkan ulama. Ada yang tidak memperbolehkan, sebab jika diizinkan periwayatan dan ijazah, tentu tuntutan untuk pergi mencari hadis gugur dengan sendirinya. Namun menurut jumhur, periwayatan dengan ijazah tersebut diperkenakan dan dapat diamalkan. Bahkan hal ini diduga telah mendapatkan persepakatan umat. Ijazah mempunyai 3 bentuk. Yang pertama, ijazah fil muayyin lil muayyanin. Izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tertentu kepada orang yang tertentu. Ijazah fi ghair ma'ayyan lil muayyin. Izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang yang tidak tertentu. Yang ketiga, ijazah ghairu muayyan bin ghairu muayyan. Ijazah untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang yang tidak tertentu. Selanjutnya 4, munawalah, yaitu seseorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksi untuk diriwayatkan. Kelima, mukattabah, yaitu seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa hadis untuk seseorang, baik yang berada di tempat lain ataupun yang berada di hadapannya. Mukattabah terbagi ke dalam 2 bentuk, dibarengi dengan ijazah dan tidak dibarengi dengan ijazah. Hukum mukattabah dengan ijazah adalah sah dan mempunyai martabat yang kuat. Demikian juga dengan muktabah yang tidak dibarengi dengan ijazah, dapat diamalkan menurut sebagian ulama. Yang keenam, wijadah, yaitu seseorang memperoleh tulisan hadis orang lain yang tidak diriwayatkannya, baik dengan lafal sama, qiraah atau lainnya dari pemilik hadis atau pemilik tulisan tersebut. Yang ketujuh, wasyiyah, yaitu pesan seseorang ketika akan menemui ajalnya atau akan melakukan perjalanan terhadap sebuah kitab supaya diriwayatkan. Yang ke-8 yaitu ham, yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya merupakan riwayatnya sendiri yang diterima dari guru seseorang dengan tidak mengatakan atau menyuruh agar murid tersebut meriwayatkannya. Syarat dalam penyampaian hadis ada
lafal untuk meriwayatkan hadis. Karena adanya perbedaan cara-cara perawi menerima hadis dari gurunya mengakibatkan terjadinya perbedaan antara lafal dalam menyampaikan kembali. Perbedaan itu juga memiliki implikasi terhadap nilai suatu hadis. Hadis yang diriwayatkan dengan lafal sami' itu akhbaruna, tahdis hadasani, hadasana, dan ikhbar akhbarani, akhbarana lebih kuat ketimbang lafal an'anah, an'anan. Oleh sebab itu, mengetahui lafal penerimaan dan periwayatan penting diketahui dalam kaitannya dengan kekuatan sesuatu hadis. Yang terakhir adalah sighat dalam proses tahammum wal adda. Tahammul wal adda al-hadis adalah sesuatu kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap, baik berkenaan dengan mata rantai sanad maupun matan. Sebagai mata rantai sanad, selain memuat nama-nama perawi, memuat juga kode-kode untuk lafal yang memberikan petunjuk tentang metode periwayatan hadis yang digunakan oleh masing-masing perawi yang bersangkutan, sehingga dari kode-kode atau lafal-lafal tersebut dapat diteliti sejauh mana tingkat akurasi metode periwayatan hadis yang digunakan oleh para perawi yang namanya termuat dalam mata rantai sanad. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datang dari saya, dan kebenaran itu datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.